Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya Nindi Kuatun Salma, NIM 134190083. Saya Hani Anjar Kanisti, NIM 134190049. Nama saya Yusuf Agristiadi, NIM 134190068. Perkenalkan, nama saya Rolis Apriliawati, NIM 134190071. Nama saya Amanda Faiza Yani, NIM 134190073. Perkenalkan, nama saya Arifah Nurhanani, NIM 134190081. Saya Anissa Nur Hasanah dengan NIM 134190091. Baik, selanjutnya kelompok kami akan mempresentasikan tentang cara patogen menyerang tanaman menggunakan ZPT. Selamat menyimak. Apa itu ZPT? ZPT atau zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik bukan nutrisi yang dalam konsentrasi rendah dapat mendorong, menghambat, atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. ZPT yang paling penting adalah auksin, giberelin, dan sitokinin. ZPT bekerja dengan cara meningkatkan sintesis mRNA sehingga dihasilkan enzim spesifik yang mengatur biokimia dan fisiologi tanaman. Patogen dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon pada tanaman, baik dengan menghasilkan hormon atau mengganggu pengaturan sekresi hormon tanaman. Ketidakseimbangan hormon ini dapat menyebabkan tanaman mengalami pertumbuhan yang tidak normal, seperti kerdil, roset, dan gugur daun sebelum waktunya. Yang pertama ada auksin. Auksin alami pada tanaman adalah indol 3-asetik asid atau IAA. Hormon ini diproduksi secara terus-menerus dalam jaringan tanaman yang sedang tumbuh dan cepat ditranslokasikan daun muda ke daun yang lebih tua. IAA secara konstan didegradasi oleh IAA oksidase. IAA dibutuhkan untuk pemanjangan dan diferensiasi sel, mempengaruhi permeabilitas membran, meningkatkan respirasi, meningkatkan sintesis mRNA dan protein. Beberapa patogen dapat meningkatkan IAA, tetapi ada pula yang menurunkan tingkat IAA pada tanaman. Selanjutnya, patogen yang dapat meningkatkan IAA. Yang pertama yaitu Ectobasidium azaleae yang menyebabkan tumor pada daun dan bunga azalea. Yang kedua yaitu Meloidogine sp yang menyebabkan bintil pada akar. Yang ketiga ada Plasmodiospora brassicae yang menyebabkan akar gada pada kubis. Dan yang keempat yaitu Rhodococcus fascians, yaitu bakteri yang menghasilkan IAA sehingga menyebabkan leaf legal. Yang selanjutnya yaitu giberelin. Giberelin adalah unsur pokok tumbuhan hijau. Giberelin mendorong pertumbuhan, mendorong pembungaan, pemanjangan batang, dan akar, serta pertumbuhan buah. Giberelin menginduksi pembentukan IAA dan bekerja secara sinergis. Hormon ini sepertinya mengaktifkan kembali gen-gen yang sudah tidak aktif. Giberelin pertama kali diisolasi dari patogen Gibberella fujikurol penyebab foliar seedling pada padi. Salah satu bentuk giberelin yang paling dikenal adalah gibberellic acid. Aplikasi giberelin dapat menghilangkan gejala bantut yang disebabkan oleh patogen. Selanjutnya ada sitokinin. Sitokinin adalah faktor pertumbuhan yang penting bagi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Hormon ini menghambat pemecahan protein dan asam nukleat. Beberapa senyawa sitokinin adalah isopentenyl adenosine atau IPA dari tumbuhan. Sitokinin bekerja dengan mencegah matinya gen dan mengaktifkan kembali gen yang telah mati. Sitokinin patogen berperan dalam membentuk tumor atau gel pada inang yang terinfeksi bakteri. Sapu setan atau witch's broom oleh fungi dan malikot, dan diduga terkait dengan Green Island pada infeksi virus. Selanjutnya ada gas etilen. Gas etilen
diproduksi secara alami oleh tumbuhan. Etilen memiliki peran dalam proses pematangan dan pengguguran daun. Etilen. Etilen dapat menyebabkan berbagai efek seperti klorosis, absisi daun, dan epinasti. Peningkatan produksi etilen pada jaringan terinfeksi dapat diikuti dengan pembentukan phytoalexin dan peningkatan aktivitas enzim atau sinyal ketahanan tanaman. Etilen juga diproduksi oleh beberapa fungi dan bakteri patogen. Infeksi Ralstonia solanacearum pada pisang meningkatkan etilen di dalam tanaman dengan menguningnya daun secara prematur. Penyakit layu, etilen juga terlibat dalam gejala epinasti dan gugurnya daun secara prematur. Pada layu verticillium, tomat kehadiran etilen pada waktu infeksi dapat menghambat perkembangan penyakit. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa kalian sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih atas waktunya, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.